Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti, masih membahas soal structure TOEFL ya. Nah, fokus kita pada video kali ini adalah mengenali ciri-ciri soal TOEFL berdasarkan topiknya, agar ketika ujian kita bisa dengan cepat menjawab soal-soal TOEFL, karena waktu kita memang sangat terbatas. Di sini, di soal nomor 1, 2, 3, itu adalah soal tentang subjek, predikat, objek. Nanti akan kita bahas ciri-ciri dari soal ini. Kemudian, soal nomor 4 dan nomor 5 ini adalah soal tentang tenses. Kemudian nomor 6, 7 ini adalah soal tentang comparison degree. Nanti juga akan kita bahas ciri-ciri soal comparison degree itu seperti apa. Nomor 8, 9 soal tentang conditional sentence. Jadi adik-adik nanti akan tahu ciri-ciri soal conditional sentence itu seperti apa. Kemudian soal-soal lainnya ya, ini adalah soal tentang conjunction. Kemudian di bagian akhir nanti Miss menyediakan 5 buah soal untuk latihan. Jadi total soal dalam video ini berjumlah 20 soal. Nah, dalam soal latihan ini, adik-adik hanya Miss kasih waktu 10 detik. Jadi adik-adik usahakan untuk menjawab soal ini, satu soal itu dalam waktu kurang dari 10 detik. Soal latihan ini berdasarkan soal-soal yang kita bahas dalam video ini. Jadi adik-adik bisa mengaplikasikan langsung tips strategi dalam mengerjakan soal TOEFL dengan cepat yang telah Miss bahas di video ini. Jadi kalau bisa adik-adik siapkan pensil dan kertasnya. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Tapi sebelumnya, Miss mau kasih tahu dulu ya. Untuk mengetahui ciri-ciri soal TOEFL berdasarkan materinya, itu bisa kita lihat dari yang pertama, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri soal itu. Ciri-ciri soal TOEFL. Itu yang pertama bisa kita lihat dari soal itu sendiri. Dari soalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Di soal nomor 4, ini adalah soal tentang tenses ya. Dari mana kita tahu ada keterangan waktunya. Oke, dari soalnya ada keterangan waktu. Berarti dari soal atau dari keterangan waktunya. Kemudian, yang kedua, bisa dari opsinya atau dari pilihan gandanya. Misalnya soal untuk conditional sentence ya. Misalnya, nah soal conditional sentence ini bisa kita lihat dari opsinya. Kalau ada kata if, maka dia adalah soalnya conditional sentence. Atau bisa juga kedua-duanya, dari opsinya atau dari soalnya. Lihat soal nomor 8 ini ya. Soal nomor 8 ini adalah conditional sentence. Dari mana kita tahu? Di sini ada if-nya di soal. Berarti kalau ada if di soal atau ada kata if di opsinya, berarti soalnya adalah conditional sentence. Nah, berarti itu dulu ya yang perlu adik-adik pahami. Ciri-ciri soal itu bisa terlihat dari soal itu sendiri, atau dari keterangan waktunya, atau dari pilihan gandanya. Atau sebagai contoh tambahan, lihat soal nomor, lihat ini adalah soal comparison degree ya, nomor 7 ini. Dari mana kita tahu? Dari opsinya. Ada kata dan di sini. Nah, berarti ini adalah soalnya comparison degree. Oke, nanti akan kita bahas secara mendalam. Sekarang kita lihat soal nomor 1 dulu. Untuk soal nomor 1, ini adalah soal tentang subjek, predikat, objek. Nah, jadi subjek, predikat, objek itu adalah soal yang menguji kemampuan peserta tes tentang struktur kalimat lengkap dalam bahasa Inggris. Jadi, kalimat bahasa Inggris itu terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Di sini Miss tambahkan subjeknya. Ada subjek, predikat, objek. Nah, dari mana kita tahu kalau soal tersebut adalah soal subjek, predikat, objek? Di sini kita lihat di soalnya. Untuk subjek, predikat, objek kita melihat di soalnya, tidak di opsinya ya. Kita lihat di soalnya. Jadi dengarkan, perhatikan Miss dulu ya. Jadi caranya adalah kita harus mencari dulu predikat dalam sebuah soal, karena predikat inilah yang berbeda. Kalau objek itu adalah kata benda, objek itu pasti kata benda, subjek juga pasti kata benda. Jadi urutannya subjek, kemudian setelah subjek itu predikat, setelah predikat itu pasti objek. Jadi kita cari predikat di sebuah soal dulu. Lihat soal nomor 1, adakah predikat soal nomor 1? Ada, produce. Jadi predikat itu dalam bahasa Inggris bisa dia verb atau kata kerja, bisa dia auxiliary verb, apa saja auxiliary verb, ini dia ya, ini semua adalah auxiliary verb. Bisa dia modal. Bisa dia modal bentuk satu atau modal bentuk kedua. Will jadi would, can jadi could, may jadi might, gitu dia ya. Kita cari predikatnya dulu. Ini produce adalah predikat ya. Predikatnya sebagai kata kerja. Predikatnya sebagai kata kerja. Setelah predikat, itu adalah objek. Pasti objeknya. Objek adalah kata benda. Berarti
kita mencari kata benda di sini. Kita lihat opsi A, advertise. Ini adalah verb. Oke, ini adalah verb. Berarti ini salah ya, kita mencari objek. Yang B, there. Ada kata there di sini. There ini kalau dalam pronoun posisinya sebagai objek. Berarti ini benar ya. Yang C ada they are advertised. Ada they. They ini kalau dalam pronoun posisinya sebagai subjek. Berarti salah ya. Yang D juga they. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah B. Jadi sangat cepat ya kalau kita mencari predikatnya dahulu. Lihat nomor 2. Nomor 2 ini yang dihilangkan adalah bagian awal. Kalau bagian awal kemungkinan besar yang hilang itu adalah bagian subjek. Tapi kita harus memastikannya dulu ya. Caranya cari predikatnya dulu. Adakah predikat di soal ini? Kita cari dengan cepat. Cara gampangnya lihat dulu to be-nya ya. Apakah ada to be di sini? Tidak ada ya. Kemudian lihat apakah ada auxiliary verb? Tidak ada ya, to be tidak ada, do, have, has, had tidak ada di sini. Apakah di sini ada kata kerja? Range bukan kata kerja ya, leisure juga bukan, ini juga bukan, tidak ada kata kerja di sini. Berarti predikat tidak ada di soal ini. Berarti yang hilang di sini adalah subjek, kemudian predikatnya. Kalimat pasti harus ada subjeknya ya. Ada subjek, kemudian harus ada predikatnya. Oke, sekarang kita lihat opsinya. A white. Ini subjeknya saja, predikatnya tidak ada ya. Ingat, predikat itu verb, auxiliary, atau modal. Ini predikat, ini subjek saja, predikatnya tidak ada, berarti ini salah. Many, predikatnya juga tidak ada. There is, yang C ada is ya. Is ini sebagai predikat. Predikatnya itu to be ya, ini dia. Kemudian there ini sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Subjek, predikat. Ini benar ya. Kalau yang D, walaupun di sini ada is ini sebagai is ini predikat, tapi letaknya terbalik ya. Ini adalah pola kalimat tanya. Berarti salah. Subjek, predikat, berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Di nomor 3 ini masih soal tentang subjek, predikat, objek ya. Bagian yang dihilangkan adalah di bagian awal kalimat. Berarti sama dengan soal nomor 2 tadi ya. Nomor 2 di awal kalimat juga yang dihilangkan. Langkah kita bagaimana? Langkah pertama kita tetap ya, kita mencari predikat kalimat tersebut dahulu. Di sini apakah ada predikat di soalnya? Ada. Di sini ada is ya. Ada is lagi, ada predikat ya. Ini adalah predikat. Nah, berarti semua kata di sini ya, semua kata sebelum predikat ini adalah subjek. Berarti yang hilang di sini adalah subjeknya. Oke, predikatnya ada, berarti yang kita cari di sini adalah subjeknya. Kita lihat pilihannya. Di opsinya, nah adik-adik di sini perlu hati-hati ya. Karena soal TOEFL itu banyak sekali jebakannya. Di sini ada kata that. Nah, ada kata that di sini ya. Di yang D-nya juga ada kata that. Nah, kata that ini bisa dia artinya itu ya. Itu. Atau bisa juga dia berarti yang. Atau kalau dia sebagai kata hubung, berarti artinya adalah bahwa. Nah, jadi di sini kata that di sini yang kita lihat dia berfungsi sebagai kata hubung di sini ya, berarti bahwa. Dari mana kita tahu? Lihat, kita mulai mencari dari opsi yang ada that-nya dulu ya. Sebelum that ini adalah kalimat ya. There itu adalah subjek, is adalah predikat, subjek predikat. Ini objeknya ya. Berarti ini adalah kalimat. Kemudian kita masukkan ke soal. Di soal ini bisa sebagai subjek ya, this natural phenomenon. Subjek ini predikat, subjek predikat. Berarti ini juga kalimat ya. Ingat ya teman-teman, adik-adik semua, kalimat itu kalimat lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek. Tapi objek itu adalah pilihan. Kalau sudah ada subjek, sudah ada predikat, berarti dia sudah bisa dikatakan sebuah kalimat. Berarti kalau opsi B ini subjek, ini kalimat ya, berarti ini juga kalimat. Berarti menggabungkan dua kalimat ya. Berarti kita butuh kata hubung. Kata hubungnya adalah that. Kemungkinan besar B ini benar. Oke, sekarang kita kalau seperti ini kita harus mengartikan lagi ya. Kita masukkan artinya ke dalam soal. There is itu artinya ada sebuah concern, ada sebuah perhatian bahwa, that di sini artinya bahwa this natural phenomenon, fenomena alam ini is being altered, disebabkan oleh gas
gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kalau kita artikan cocok ya, ada sebuah perhatian bahwa ada sebuah concern, ada sebuah fokus bahwa fenomena alam ini disebabkan oleh gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kalau kita pilih yang A, kita masukkan artinya there is concern. Oke. Ada sebuah perhatian fenomena alam ini disebabkan oleh gas yang dihasilkan oleh manusia. Kalau dari segi arti tidak ada masalah ya, cuman karena di sini kita menggabungkan kalimat dengan kalimat, maka kita butuh kata hubung. Maka kata hubungnya ya adalah that. Maka udah tepat di sini jawabannya adalah B. Itu ya. Jadi kalau adik-adik masih ingin mengetahui lagi tentang materi nomor 3 ini, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar nanti ya. Insya Allah akan Miss jelaskan lebih rinci. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Di soal nomor 4 sangat mudah sebenarnya. Ada keterangan waktu 1993 lampau. Kalau lampau ini pas ya, past tense. Kalau past tense berarti kata kerjanya verb 2. Pilihannya kan cuma ada kata kerja ya, verb 2. Berarti jawabannya adalah A. Ini adalah verb 2 ya. Oke, verb satunya adalah rise, verb 2-nya adalah rose, verb 3-nya adalah reason. Ini adalah verb 2. Oke, sangat gampang. Kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ada has. Ini semua adalah kata kerja ya. Kata kerja, berarti ini juga tentang tenses ya. Cuman di sini tidak ada keterangan waktu. Kita lihat soalnya the bottlenose dolphin extremely keen vision in water. Lumba-lumba hidung botol memiliki penglihatan yang tajam di dalam air. Ini adalah kalimat yang menyatakan fakta ya. Lumba-lumba hidung botol, sebuah jenis lumba-lumba ya, memiliki penglihatan yang tajam di dalam air. Apakah ini fakta? Iya, ini kan ilmiah sifatnya ya, ilmu pengetahuan. Oke, ini adalah fakta. Ilmu pengetahuan ilmiah itu termasuk dalam fakta. Kalau fakta berarti tensesnya adalah present tense. Ingat ya, kalau fakta tensesnya adalah present tense. Berarti yang mana yang present di sini? Kalau had ini adalah verb 2 ya. Di sini artinya semuanya memiliki ya. Has, have, is having, had ini artinya memiliki ya. Kalau kita artikan di sini lumba-lumba hitung botol memiliki penglihatan yang tajam di dalam air. Berarti yang present yang mana? Antara has atau have. Is having berarti artinya adalah sedang memiliki. Ini continuous ya. Continuous ya, sedang, ada sedang-sedangnya, to be verb ing. Berarti antara has dan have. Kita lihat lagi subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal ya. Ini subjeknya adalah tunggal. Oke. Kenapa tidak ada s di sini? Dolphinnya tunggal. Kalau tunggal, ingat lagi, kalau tunggal subjeknya mendesis. Berarti yang kita pilih adalah A. Oke, sangat cepat ya, sangat gampang sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 6. Seperti Miss bilang tadi ya, ini adalah soal comparison degree, di mana kita tahu ada kata than, ada kata more, berarti ini adalah comparison degree. Nah, bagi adik-adik yang belum paham mengenai soal comparison degree, Miss telah membuatkan video yang khusus tentang membahas tentang comparison degree atau comparative degree. Silakan lihat lagi di channel ini. Nah, jadi di sini Miss akan bahas cara cepatnya saja, tidak akan membahas secara mendetail karena sudah Miss bahas di video sebelumnya. Di sini ada kata, kita lihat di soalnya ada er ya, greater, er. Nah, berarti apa isi titik-titik? Ingat ya, more atau er kawannya adalah than. Berarti di sini er berarti kawannya adalah than, berarti jawabannya adalah A. Lihat ya, more atau er kawannya adalah than. Kapan kita pakai more, kapan kita pakai er, silakan lihat video tentang comparison degree ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 7. Di sini ada kata than-nya, berarti soalnya ini juga comparison degree. Kita lihat di sini ada kata more, ingat more kawannya adalah than ya. Berarti A salah, B, C, D ada kata than-nya. Yang mana yang kita pilih? Kita lihat lagi di soalnya, more useful to species. Oke, lebih bermanfaat terhadap spesies yang menghuni air yang jernih. Nah, berarti setelah more ada bendanya. Sebelum benda ini spesies ya, sebelum benda ini ada to-nya. Berarti
di sini harus ada lagi bendanya. Berarti bendanya yang mana ini ya, those. Ada lagi to-nya di sini. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kayak gini ya contoh lainnya seperti gini. Misalnya seperti ini ya, misalnya kasih contoh lainnya. The money is more useful to the poor than to those much money. Oke, uang ini lebih bermanfaat terhadap orang yang membutuhkan. Berarti more terhadap siapa? Lebih bermanfaat terhadap siapa? Terhadap orang yang membutuhkan daripada terhadap. Nah, terhadap siapa lagi? Kan harus ada perbandingannya. Di sini terhadap orang yang membutuhkan daripada. Nah, di sini sebagai objeknya. Oke, ini objek pertama, ini objek kedua. Maka harus ada objeknya. Maka di sini juga harus ada dosnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Nomor 8, 9, 10 adalah soal tentang conditional sentence. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum melihat video Miss tentang conditional sentence, Miss sarankan adik-adik untuk melihatnya nanti agar pemahaman adik-adik tentang materi conditional sentence ini lebih utuh. Karena di video tersebut Miss telah membahas khusus materi tentang conditional sentence. Pada kali ini Miss tidak akan membahasnya secara mendalam. Kita hanya akan melihat ciri-ciri soal conditional sentence dan bagaimana cara cepat menyelesaikannya. Oke, nomor 8. Seperti yang Miss bilang tadi, ciri-ciri conditional sentence adalah ada kata if-nya. Kalau dia di opsi ada if, berarti itu adalah conditional sentence. Kalau di soalnya ada if, seperti ini ya, itu juga besar kemungkinan dia adalah conditional sentence. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Di sini conditional sentence itu pasti ada dia dua kalimat ya, kalimat 1 dan kalimat 2. Di sini lihat di sini ya, ada tanda koma. Kalau if-nya di depan berarti ada tanda koma ya. Nah, berarti ini dari if sampai beetle ini satu kalimat, berarti kalimat berapa ini? Kalimat 1 dia ya. Ini adalah kalimat 1 karena ada kata if-nya. Jadi kalimat 1 ciri-cirinya semuanya ada kata if ya. Ada if, ini juga ada if-nya. Nah, kemudian sisanya dari chemical sampai reverse ini adalah kalimat 2. Oke, nah sekarang kita hanya melihat kalimat mana yang rumpang, kalimat 1 atau kalimat 2. Kalau di soal nomor 8 yang rumpang adalah kalimat 1, kalimat 2 adalah utuh. Berarti untuk membantu kita lihat dulu ciri-ciri kalimat 2 ini dia tipe berapa. Di sini ada kata would ya. Kalau dia ada would, berarti dia adalah tipe 2 ya. Kalau ada would, could, atau might, berarti dia adalah tipe 2. Berarti, jadi kalimat satunya isinya kalau nggak verb 2, adalah did atau were. Jadi salah satu dari 3 ini. Sekarang kita lihat pilihannya, yang A salah ya. Yang B, is juga salah. Was, di sini was tidak boleh ya. Apapun subjeknya kita hanya menggunakan kata were. Berarti jawabannya adalah D. Jadi ini sangat mudah ya, sangat gampang. Lihat lagi nomor 9. There will be a degree of role ambiguity. Di opsinya ada if, di sini juga ada if, berarti ini udah pasti soalnya conditional sentence. Kita lihat lagi kalimat 1, kalimat 2-nya. There will be. Dari there sampai ambiguity ini kalimat berapa ini? Ada will. Ada will ya, ini will, berarti kalimat 2. Ini adalah kalimat 2. Berarti sisanya dari ini adalah kalimat 1. Kalimat 1. Yang hilang kalimat 2 atau kalimat 1? Bagian soal yang hilang adalah kalimat 1. Kita tentukan lagi ini tipe berapa. Kalau will dia tipe 1 ya. Ini adalah tipe 1. Tipe 1 ya. Tipe 1. Berarti yang hilang kalimat tipe 1, kalimat 2 utuh ya. Ini utuh ya, kalimat 2-nya utuh, yang hilang adalah kalimat 1. Berarti isinya adalah ada if-nya. Kalau kata kerjanya verb 1 atau yang pakai s atau es. Kemudian auxiliary-nya pakai do, does, is, am atau are. Kita lihat di sini ya. Unless his role is. Kita mencari if ya. Di sini if-nya tidak ada. Oke, kita tinggalkan aja dulu. Yang B ada if. If his role was, cuman di sini to be-nya adalah was ya, was untuk was tidak ada, berarti salah ya, was tidak ada.
Misalnya, is Ro should. Should ini adalah modal ya. Modal itu untuk kalimat dua, sementara kalimat duanya di sini sudah lengkap. Berarti ini juga salah. If his role, if-nya ada, his role ini subjek, cuman di sini kita mencari predikatnya ya. Verb 1, do, does, atau to be-nya seperti ini. Tidak ada salah satu dari ini, berarti ini juga salah. Yang D juga salah. Maka jawabannya adalah A. Jadi unless ini adalah sama dengan if not. Jadi untuk negatifnya adalah unless. Coba kita buktikan ya, kita artikan. Akan ada ambiguitas dalam peran kecuali jika peran dia itu jelas. Nah, berarti masuk ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, semoga jelas ya yang nomor 9 ini. Kalau masih ragu, adik-adik lihat lagi video di channel ini tentang conditional sentence. Di situ sudah Miss bahas materinya beserta contoh-contoh soalnya. Kita lihat lagi nomor 10. Ini juga conditional sentence ya. Ini if, di soal ada if, berarti ini sudah pasti conditional sentence. Langkah kita bagaimana tadi? Kita lihat dulu kalimatnya. Di sini they will stop. They will sampai all together ini sebuah kalimat ya. Kalimat 1 atau kalimat 2 ada will. Will berarti kalimat 2. Kalimat 2. Kalimat 2-nya lengkap ya. Kalimat 2 tipis 1 ya. Berarti yang hilang adalah kalimat 1. Ini kalimat 1. Kalimat 1 ada if-nya. Ada if-nya ya. Kita lihat di sini. If hamsters are. Oke, ini kemungkinan benar ya. If hamster are. Ini to be-nya are. Ini kemungkinan benar. Ada if, ada subjeknya, kemudian ada predikatnya. Benar. Hamster if. If-nya di belakang. Berarti salah ya. If-nya di depan. Yang C hamster should. Should ini adalah modal ya. Modal ini kalau untuk kalimat kondisional itu letaknya di kalimat 2. Ini adalah yang kita jadi kalimat 1, berarti ini salah. Yang D should hamster. Oke, di sini soalnya lumayan menjebak ya. Di sini jawabannya adalah D, tidak A ya. Kenapa A salah? Sebenarnya kalau dilihat dari secara teori benar ya. Udah lengkap semuanya, cuman di sini kita lihat give-nya itu verb 1. Oke, kalau kita artikan jika hamster, ini ada to be ya. Kalau ada to be, ada kata kerja, seharusnya dia pasif seharusnya ya. Jika hamster diberikan suntik melatonin, oke, mereka akan berhenti makan. Nah, jika artinya pasif ya, jika hamster diberikan, kalau diberikan seharusnya akan are given ya. Are given. Ini pasif ya. Nah, are given, to be verb 3. Ini adalah pasif. Seharusnya di sini kalau jawabannya A, ini seharusnya given. Maka yang A salah ya. Maka jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Sementara if-nya tidak ada. Ini adalah omitting if. Omitting if. If yang dihilangkan. Nah, jadi Miss ingatkan lagi ya. Di sini silahkan lihat lagi video tentang conditional sentence ya. Mudah-mudahan di sini Miss jelaskan adik-adik bisa mengerti. Omitting if itu if-nya kita hilangkan. Jadi kalau kita bikin kalimat lengkapnya di sini adalah if hamster are given injection of melanin, are given injection. Ini ya, kita lanjut aja nanti ke belakangnya. Ini if-nya mau kita hilangkan. Kalau if-nya kita hilangkan, kita pindahkan subjeknya ke depan. Oke. Kemudian karena di sini predikatnya tidak ada, kita kasih saja predikatnya itu adalah should. Nah, jadinya hamster should. Karena di sini modal, ini modal ya, should-nya modal, maka kalau ada kata kerjanya harus asli lagi. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, ini sudah tingkat tinggi ya. Jadi adik-adik silakan lihat lagi materi conditional sentence. Sekarang kita bahas soal nomor 11. Oke, untuk soal nomor 11 ini masih conditional sentence ya. Dari mana kita tahu, walaupun di opsinya tidak ada kata if-nya, cuman di soal ada kata if di sini. Dan soalnya adalah 2 kalimat. Berarti soal ini adalah conditional sentence. Ingat lagi ya, seperti yang sudah Miss bilang di video sebelumnya, langkah kita dalam menentukan soal conditional sentence adalah kita menentukan tipe dan kalimatnya. Pertama, ini ada kata if ya. Jadi conditional sentence itu, Miss ulang lagi, terdiri dari 2 kalimat.
kalimat satu dan kalimat dua. Dan kita harus hafal ciri-ciri kalimatnya. Kalimat satu, ciri-cirinya apa saja, kalimat dua, ciri-cirinya apa saja. Sekarang, kalimat satu pasti ada kata if-nya. Di sini bagian yang hilang adalah kalimat satu ya. Jadi ini ada kata if, berarti dari if sampai create ini adalah kalimat satu. Berarti dari grow sampai hand ini kalimat dua. Kalimat duanya utuh ya. Yang rumpang adalah kalimat satu. Kemudian langkah kita adalah menentukan tipenya. Caranya adalah lihat kalau kalimat duanya utuh, kita cari modalnya. Di sini ada can ya. Can ini modal untuk tipe berapa? Can ya. Di sini berarti tipe 1. Berarti soal ini adalah tipe 1. Nah, kalau tipe 1, kalimat yang ada if-nya, isinya adalah verb 1 atau yang ditambahkan, atau verb yang ditambahkan s atau es, do, does, atau to be. To be-nya is am atau are. Sekarang kita lihat opsinya. Yang had pasti salah ya. Were having, were ini untuk tipe 2 juga salah. Tinggal has sama have. Jadi ini semuanya artinya memiliki ya, adik-adik semua. Nah, yang mana kita pilih has dan have ini adalah verb 1 ya. Cuman di sini kita lihat politicians. Ini adalah subjeknya. Subjeknya tunggal atau jamak? Subjeknya adalah jamak karena ada s di sini. Ingat lagi materi subject verb agreement. Kalau subjeknya jamak, verbnya tak mendesis. Maka yang tidak mendesis adalah have. Has ini mendesis. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 12. Oke, ingat ya adik-adik, nanti di bagian akhir Miss akan memberikan latihan ya. Soalnya ada 5 buah. Jadi soal latihan ini berdasarkan materi yang telah kita bahas di video ini dan video sebelumnya. Jadi ini yang bisa adik-adik gunakan untuk menguji kemampuan adik-adik, menguji pemahaman adik-adik terhadap materi TOEFL yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, nomor 12, di sini ada kata while ya. Nah, di sini adik-adik bisa dicatat ini ya, bisa diingat. Setelah while ini kalau langsung kata kerja, lihat pilihannya ya, A, B, C, D semuanya kata kerja kan. Maka yang kita pilih di sini adalah kata kerjanya verb ing. Itu cara cepatnya ya, itu rahasianya, maka pilihannya adalah B. Langsung verb ing. Kalau D kenapa salah? Karena ada to be-nya di sini. Pokoknya adik-adik kalau setelah while dan ada kata kerjanya langsung verb ing yang kita pilih ya. Oke, kita lihat sekarang nomor 13. Sekarang di pilihannya ada while, as, because of. Semuanya adalah kata hubung. Nah, adik-adik di sini kita analisa satu-satu ya. Because of diikuti oleh frasa, because diikuti oleh kalimat ya, atau sentence. As juga bisa diikuti oleh sentence. While kalau dia sebagai kata hubung juga diikuti oleh sentence. Nah, sekarang kita lihat setelah titik-titik ini kalimat atau frasa. Ini ada it subject, kemudian increase-nya predikat ya. Kalimat itu kan terdiri dari subjek dan predikat. Berarti setelah titik-titik itu adalah kalimat. Nah, berarti yang D udah pasti salah. Tinggal A, B, dan C. Yang mana yang kita pilih? Nah, berarti di sini harus kita artikan lagi. Jadi kosakata kita sangat penting di sini ya. Why artinya sementara itu, berarti maksudnya adalah berlawanan ya. Kalimat pertama dengan kalimat setelahnya itu berlawanan. As sama because itu artinya sama-sama karena. Sekarang kita masukkan. Jumlah pengangguran di Amerika menurun sekitar 2%. Titik-titik di Jepang increase naik ya. Naik 3%. Satu turun, satu naik. Berarti dia berlawanan ya. Maka jawabannya adalah A. Adik-adik yang belum mengerti perbedaan sentence dengan frasa, di sini Miss bahasan sedikit ya. Sentence itu dalam bahasa Inggris terdiri dari subjek dan predikat. Harus ada subjek dan predikat. Apakah harus ada objek? Kalau objek itu pilihan, boleh ada, boleh tidak. Jadi objek ini pilihan. Tidak ada objeknya tidak masalah, yang penting harus ada subjek dan predikatnya. Salah satu hilang berarti dia bukan sentence. Nah, predikat dalam bahasa Inggris itu bisa verb, to be, modal. Oke, makanya di sini it-nya subjek, increase-nya predikat, predikatnya sebagai verb. Oke. Nah, kalau frasa yang paling gampang adalah cara membedakan sentence dengan frasa. Frasa tidak memiliki predikat. Nah, jadi frasa ini tidak ada predikatnya.
Misalnya, a beautiful girl. Ini 1, 2, 3, ada 3 kata ya. Cuman ini bukanlah sentence. Ini hanya frasa karena tidak ada predikat di sini. Apakah ada kata kerja di sini? Tidak ada. Apakah ada to be? Tidak ada. Apakah ada modal? Tidak ada. Berarti ini adalah frasa. Bagaimana dengan seperti ini? I am. Apakah ini sentence atau frasa? Ini adalah sentence. Kenapa? Sudah memenuhi syarat. I-nya subjek, M-nya di sini predikat sebagai to be. Oke, itu dia ya. Kita lihat lagi nomor 14. Sebelum titik-titik ada it ya. It ini kalau dalam pronoun letaknya sebagai subjek ya. Maka setelah it ini ada subjek ya, maka seharusnya di sini ada predikat. Maka di sini jawaban B pasti salah ya. Predikatnya tidak ada. Yang A bisa jadi benar, is-nya sebagai predikat, yang C was-nya sebagai predikat, yang D were-nya sebagai predikat. Yang mana yang kita pilih? Is, was sama were ya. It ini menggantikan benda tunggal. Kalau tunggal, oke. Kalau subjeknya tunggal gimana tadi? Subjeknya subjek tunggal, verbnya atau predikatnya, verbnya mendesis. Oke. Adik-adik lihat lagi materi subject verb agreement ya. Kalau mendesis berarti is sama was ya. Were tidak mendesis. Berarti pilihannya antara is dan was. Kita lihat lagi di sini ya. Sebelumnya ada to be is. To be is ini menunjukkan kalau dia present ya. Maka kemungkinan besar di sini juga present. Tapi ada juga 2 kalimat yang terdiri dari past tense dan present. Contohnya, dinosaurs were extinct, so they are not available in the zoo. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Dinosaurs were extinct. Dinosaurus punah ya, sudah punah. Kita pakai were di sini walaupun tidak ada keterangan waktu lampau ya, tapi karena kita pakai were berarti punahnya sudah di masa lalu. So, sehingga they are not available in the zoo. Mereka tidak ada di kebun binatang. Kapan tidak adanya? Sekarang. Kita pakai are. Jadi 2 kalimat itu bisa menggunakan tenses yang berbeda. Sekarang kita buktikan di sini ya. Sekarang kita harus hati-hati di sini. Kita lihat kalimat setelahnya. That the formulation of scientific theory starts. Di sini startnya verb 1 ya. Verb 1 yang pakai S berarti ini present ya. Maka ini sudah pasti present juga karena di sini ada titik 2 ya. Kalimat setelahnya pasti menerangkan kalimat di sini. Maka di sini present berarti ini juga present. Maka pilihannya adalah A. Jadi di sini soal nomor 14 ini kita perlu beberapa kali menganalisanya ya. Miss ulangi lagi, Miss simpulkan lagi. Di sini ada it, it-nya sebagai subjek ya. Setelah subjek itu pasti predikat. Predikat itu terdiri dari apa saja? Di sini tadi ya, verb, to be, modal. Berarti kita butuh predikat di sini. Yang B udah pasti salah ya. Berarti pilihannya tinggal A, C, dan D. Where predikat untuk subjek jamak, sementara it adalah subjek tunggal. Maka tinggal A dan C. Is atau was. Is untuk present, was untuk past tense. Kalau kita lihat di sini is-nya present ya. Cuman setelahnya itu juga present. Maka di sini udah pasti dia present juga. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 15. Oke, untuk materi nomor 15, ini nama materinya adalah parallel structure. Nah, adik-adik silakan lihat lagi materi di channel ini tentang parallel structure ya. Di situ sudah Miss bahas khusus untuk satu video. Link untuk parallel structure silahkan lihat di deskripsi. Sekarang kita lihat di sini ada tanda koma ya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada that. Kemudian setelah koma, ini ada tanda koma lagi, ada that. Maka setelah tanda koma ini juga harus ada that-nya. Namanya juga setara. Berarti pilihannya antara A atau C. B sama D pasti salah. Yang mana kita pilih? That one methodology atau that one methodology is. Kita lihat di sini. Kalau that one methodology chosen, ini kalau kita artikan bahwa satu metodologi memilih dan yang lainnya dibuang. Kalau yang C, to be
verb 3 ya, is chosen. Chosen ini verb 3 dari choose. Berarti kalau dia to be verb 3, to be verb 3 berarti dia pasif ya. Kalau kita artikan bahwa satu metodologi dipilih dan satu laginya dibuang, maka yang paling tepat adalah yang C. Kalau kita artikan secara pasif. Link video tentang pasif juga sudah disediakan di deskripsi. Adik-adik bisa klik linknya kalau belum mengerti dengan materi pasif. Oke, sekarang kita latihan. Jadi adik-adik Miss kasih waktu 10 detik untuk menyelesaikan satu soal. Nah, jadi untuk soal nomor 16 dimulai dari sekarang 10 detiknya. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah C. Nanti kita bahas kenapa jawabannya C. Lanjut soal nomor 17, 10 detiknya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 18, 10 detiknya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 19, 10 detiknya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 20, 10 detiknya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soalnya, latihannya. Mulai dari nomor 16 ya. Sekarang kita bahas kenapa jawabannya C. Di sini the center of, pusat dari apa? Pusat apa? Maka yang paling tepat di sini adalah antara B dan C ya, New York. Kalau yang D ini is-nya adalah predikat. Setelah of, ada bisa dicatat di sini ya. Setelah of itu harus noun atau kata benda. Maka yang D udah pasti salah, tinggal A, B, C. Ini pusat dari mana? Pusat apa? Berarti yang paling tepat ada pusat New York di Manhattan. Nah, berarti antara B dan C. Sekarang the center of New York itu sebagai subjek ya. Sementara kalimat itu kan harus ada predikatnya. Maka kita butuh predikat di sini. Maka jawabannya adalah is. Maka jawabannya adalah C. Is-nya sebagai predikat di sini. Oke, sekarang kita lihat nomor 17. Oke, nomor 17 kenapa jawabannya B? Lihat di sini ada more. More kawannya adalah than. Maka C sama D pasti salah. Kenapa jawabannya B? Ingat setelah more itu ada to, maka setelah than juga harus ada to-nya. Maka jawabannya adalah B. Nomor 18, kenapa jawabannya D? Ini adalah soal conditional sentence ya. Dari mana kita tahu? Ini ada if, berarti conditional sentence. Kita tentukan ini tipe berapa. Dari if sampai produk adalah kalimat satu ya. Kalimat satu. Berarti dari it sampai helpful kalimat 2. Yang rumpang adalah kalimat 2. Kalimat satunya utuh. Kita lihat kalimat satu ini ciri-cirinya apa? Ada had, verb 3, had given. Kalau had kemudian diikuti oleh verb 3, ini adalah tipe 3. Ini adalah tipe 3 ya. Yang hilang adalah kalimat 2. Untuk tipe 3 kalimat 2, ciri-cirinya adalah pakai would have. Would have. Nah, di sini bisa would have, bisa would have been. Kalau would have itu setelahnya harus ada verb 3. Kalau tidak ada verb 3, kita pakai been. Kita lihat di sini helpful. Helpful ini adalah kata sifat. Maka kita pakai been. Maka jawabannya adalah D. Oke, lihat nomor 19. Di sini ada while. Ingat setelah while
Kalau langsung kata kerja ya, pilihannya di sini opsinya semuanya kata kerja, berarti langsung saja kita pilih verb ing. Maka jawabannya adalah A. Lihat soal nomor 20. Di sini ada dua kalimat ya. Ini adalah materinya subjek, predikat, objek ya. Subjek, predikat, objek. Nah, sebenarnya soal dan materi ini telah Miss bahas di video sebelumnya, yaitu di yang berjudul pembahasan soal TOEFL Structure part 10. Linknya sudah Miss sediakan di bawah. Jadi yang part 10 itu Miss telah membahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, 3 soal itu membahas subjek, predikat, objek. Ini adalah soal tentang subjek, predikat, objek. Jadi adik-adik silakan nonton videonya sehingga adik-adik akan lebih mengerti nanti. Cara cepatnya di sini dua kalimat ya. Ingat, have, assume. Have di sini predikat ya. Sebelum predikat pasti subjek. Subjek, predikat ini sebuah kalimat. Setelah titik-titik ada where lagi. Where-nya sebagai predikat. Maka kalau ada predikat pasti dia kalimat, pasti ada subjeknya. Oke, pasti ada subjeknya. Ini kalimat, ini yang hilang adalah subjeknya ya. Ini subjeknya hilang di sini. Ini kalimat, ini juga kalimat, dua buah kalimat, berarti kita butuh kata hubung. Satu-satunya jawaban yang pakai kata hubung di sini adalah B, ada that-nya. That sebagai kata hubung. Berarti ecologists have assumed that tropical ecosystem. Nah, were shaped. Ahli ekologi telah berpikir atau berasumsi bahwa ekosistem tropikal, berarti di sini that-nya sebagai kata hubung, tropical ecosystems itu sebagai subjek, kemudian predikatnya adalah where. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, biar Miss semakin semangat bikin videonya. Dan bunyikan ikon loncengnya sehingga adik-adik dapat pemberitahuan jika ada video baru. Oke, sampai jumpa.